Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi kita. Nah, kita nih sekarang nak berkisah tentang sebuah kisah yang akan merubah cara pandang Anda tentang bagaimana kehidupan tuh. Anda mungkin setelah mendengar kisah nih akan lebih menerima kondisi, lebih berpikir positif tentang hal sesuatu. Nah, kita langsung aja lah. Jadi kita sebut aja lah, di sebuah kerajaan itu ada hidup seorang kakek itu tua lah, tua betul, tapi miskin, udah tua miskin pula. Nah, tetapi ada orang yang iri nengok kakek ini. Kenapa orang iri dengan kakek ini? Karena dia tuh punya ekor kuda putih, putih betul. Jadi kuda ini jarang betul ya. Nah, saking indah kuda ini, orang tak pernah menemukan kuda seperti ini. Jadi orang nih banyak berebut-rebut untuk membeli kuda tuh. Tapi sayangnya itulah, kakek ini tak mau jual. Jadi kuda tuh memang kuda bagus betul, tapi kakek ini tak mau jual. Nah, bahkan saking hebat dia, ini raja di negeri itu pun mengirimkan utusan ke kakek ini. Tak hanya duit mau dikasih, tapi juga dikasih gelar kebangsawanan. Tak mau juga kakek nih. Jadi kuda satu-satunya tak mau kakek nih. Jadi kalau orang desa, penduduk situ mendengar cerita kakek nih tak mau menjual kuda nih, tak mau ngambil tawaran dari utusan raja itu, dibilangnya tuh kakek nih, aduh jual lah kek, gimana kakek nih, kuda macam itu udah ditawar sama orang dengan harga tinggi macam itu, tak mau dia. Nah, suatu pagi itu kuda tuh lesap, tak ada lagi di kandangnya. Jadi kuda tadi yang udah mau ditawar sama orang dengan harga yang tinggi, kasih kakek itu dengan gelar kebangsawanan, tak mau kakek ini. Suatu hari lesap kuda nih, tak ada lagi di kandangnya. Wah, jadi penduduk desa nih berkumpul lah ya, berkumpul, bercakap-cakap ya. Pokoknya bilang sama kakek nih, wah bodoh kali lah kakek nih. Jadi kuda tuh udah mau ditawar orang tapi dia tak mau jual, akhirnya hilang juga kuda tuh. Tapi yang hebat dia, kakek ini bilang, udahlah, ndak usah berpikiran buruk, bilang aja lah kuda tuh tak ada lagi sekarang, ndak usah pikir bahwa ini adalah sebuah kemalangan, ini adalah sebuah keberuntungan, tak usah kalian ngomong itu, kata kakek ini. Wah, jadi macam itulah kakek nih, dengan tak mau mikir panjang-panjang dia. Jadi kuda tadi yang mahal harganya udah ditawar orang, kemudian dia tak mau, hilang kuda tuh, tak ada. Jadi ya kakek tuh dengan pendirian dia bahwa kalian tak usah lah mikir-mikir bahwa ini adalah sebuah kejadian buruk, tak usah, pokoknya bilang aja kuda tuh udah hilang, sudahlah, tak usah lah mikir-mikir macam-macam, kata kakek. Jadi beberapa hari kemudian, suatu malam kuda tuh datang lagi. Jadi kuda yang hilang tadi di kandang datang lagi. Jadi sebenarnya kuda tuh tak dicuri. Lesapnya tuh bukan karena dicuri dari kandang, tapi memang dia pergi lah. Tapi suatu hari datang dia, tapi tak hanya satu ekor aja, tak dia aja yang pulang, tapi beserta puluhan kuda liar, cantik-cantik pula, hampir sama pula cantik dengan kuda nih. Wah, nengok itu tentu penduduk berkumpul lagi, dibilang yang awalnya tadi bilang kakek nih bodoh, kakek ini tak mau jual, tak mau apa, kakek ini rugi, kakek ini bernasib sial. Bilangnya pula, wah hebat kali lah kakek ini, beruntung kali kakek ini, kuda udah pergi, bawa dia pula lagi kuda liar, bisa pula ditangkap sama kakek nih. Memang beruntung kali lah kakek nih. Kakek ini bilang, udah cukup, bilang aja kuda tuh udah kembali sama kuda lain, udah itu aja lah. Nggak usah lagi ngomong-ngomong apakah ini sebuah keberuntungan, apakah ini sebuah ini sebuah kemalangan atau apa. Tak usah kalian berpikir itu, kata kakek nih. Jadi kakek nih punya seorang anak laki-laki, ya anak-anak baru dewasa lah ya, bisa jadi mungkin dia kawinnya agak telat dikit, jadi dia memang anak-anak ini masih muda kali ya. Jadi dari kuda yang tadi punyanya awalnya satu, sekarang jadi puluhan, anaknya yang bantu dia untuk melatih kuda-kuda liar tadi itu supaya dia jadi jinak. Jadi seperti itulah kakek ini punya anak. Jadi punya anak karena dia udah tua, tak mampu lagi lah dia untuk mengurus-ngurus kuda tuh. Jadi suatu saat anak ini sedang melatih kuda tuh terjatuh dia, patah kakinya.
Bayangkanlah ya, anak satu-satunya, kakek itu udah tua, kemudian anak satu-satunya itu jatuh lumpuh kakinya sebelah. Tentu orang-orang desa bilang, aduh malangnya kakek nih, gimana nasibnya, dia udah tua, terus siapa lagi yang merawat dia. Kakek nih bilang, udah nggak usah kalian mikir terlalu jauh, nggak usah bilang ini apakah kemalangan atau keberuntungan. Nah bilang aja lah, anak tuh udah ada musibah terjatuh, dia kakinya menjadi pincang sebelah. Udahlah, harus pakai tongkat pula itu berjalan. Jadi beberapa minggu setelah kejadian anaknya jatuh, tak bisa jalan lagi, ya tak bisa jalan sempurna lah karena cuma satu kaki lagi yang agak bagus kan. Jadi setelah itu datanglah utusan dari kerajaan ke masyarakat desa ini. Jadi semua masyarakat yang punya anak laki-laki sehat itu wajib untuk ikut wajib militer. Kenapa? Karena ada perang besar. Kalau ada perang besar itu, maka semua anak laki-laki itu masuk ke wajib militer. Nah, setelah mendengar itu tuh orang-orang yang anaknya tadi di kena wajib militer itu ikut perang, udah bilang pula dia sama kakek nih, waduh ternyata beruntung kali lah kakek nih katanya. Walaupun anaknya itu sakit, kakinya pincang, tapi dia masih bisa bertemu dengan anaknya. Ya kan, kalau kami macam apa katanya kan? Karena apa? Karena kerajaan yang mau dihadapi itu kerajaan besar. Kalaupun ikut, udah bisa dikatakan kalah perang orang itu. Akan mati anak tuh. Tapi kalau kakek ini gimana? Walaupun anaknya masih pincang, anaknya tuh udah kakinya sebelah, udah tak bagus lagi. Tapi anaknya masih ada. Jadi beruntunglah kakek nih, kata orang-orang desa nih. Tapi kakek tuh bilang lah, nggak usah kalian bilang macam-macam bahwa aku beruntung. Apakah ini kemalangan ataukah ini keberuntungan? Dah biar aja lah, bilang aja lah bahwa anak tuh tak bisa ikut wajib militer, sudah itu aja lah. Jadi seperti itulah ya. Nah kisah ini ya ada dua tadi ya kejadian. Yang awalnya dia punya kuda, tawar orang dengan harga mahal, kemudian dia tak mau, kemudian setelah itu kudanya hilang. Orang bilang bodoh kali kakek nih, kuda tuh udah ditawar orang sudah dengan harga yang tinggi, ditawarkan gelar kebangsawan tak mau juga hilang. Kakek ini hanya bilang, dah nggak usah kalian berpikir macam-macam, pokoknya bilang aja kuda itu hilang. Balik kuda tuh lagi, orang bilang pula beruntungan pula kakek nih, kuda itu udah pergi dari kandangnya, balik dia bawa kuda liar yang lain dengan jumlah yang puluhan. Beruntung pula kakek nih katanya. Suatu hari tadi anaknya yang satu-satunya yang akan merawat dia di masa tua terjatuh cacat. Orang desa pula bilang bahwa malang betul nasib kakek ini, anak satu-satunya cacat pula kakinya sebelah. Tapi ketika ada wajib militer, beruntung kali kakek nih, anak kami disuruh wajib militer, kemudian rasa-rasanya takkan pulang lagi. Nah seperti itulah ya sebenarnya ketika kita memandang dunia nih. Jadi jangan kita waktu datang sebuah musibah jangan menganggap bahwa itu suatu kemalangan. Berpikir positif aja kita. Boleh jadi itu adalah sesuatu yang lebih baik. Tetapi kalau ada juga sesuatu keberuntungan yang menurut orang keberuntungan, ya jangan juga kita terlena juga, terbuai. Nah tetap berprasangka baik. Nah itu adalah pesan-pesan dari cerita nih. Ya kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa di subscribe cepat. Nah kalau tak suka macam apa, subscribe juga. Nah sampai jumpa dulu. Kalau kalian ingin kisah-kisah yang lebih bagus, silahkan tunggu terus. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.